Saya jujur nih ya, bayaran sekali ceramah itu tinggi saya, 2M. Nah bagaimana membuat Allah jatuh cinta? Ya kerjain dong proyek-proyeknya Allah. Ini proyeknya Allah, ini benar-benar ada pahalanya. Satu orang bisa pindah keyakinan dan kita tahu dan kita diam aja. Jahat. Jangan pernah meragukan Allah. Buat dia jatuh cinta kepada kita. Dan insya Allah semua dimudahkan. Selamat datang di Rukun Podcast. Itu di sini sudah berapa lama, Pak? Yang Di tempat ini? ini. Wah, Pak Yonya sini sudah berapa lama? Jadi ini saya baru seminggu, Mas. Baru seminggu? Iya, jadi sebenarnya kita itu mau pakai sebuah tempat, di tempatnya Pak Amir itu, tapi gudangnya itu memakan waktu untuk dibersihkan. Dan kemudian saya mencari tempat untuk saya sewa aja lah, daripada terlalu lama, dan dapatlah tempat ini. Ini seminggu dan sudah ada berapa murid yang mau belajar ya, Pak? 120-an. 120? Ya. Begitu dibuka langsung gitu, Mas. Ibaratnya masyarakat itu sangat antusias terhadap namanya pendidikan gitu ya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu memberikan input ke anak atau ngajarin anak untuk belajar kan. Dan mereka cari bimbingan belajar dan itu harus ke Kota Klaten 1 jam. Betul. Ditambah mahal. Betul. Kalau datangin guru sekali datang 30.000. Maaf Mas, di sini per kapitanya itu rata-rata 50.000, 60.000. Kalau ngelesinya itu 30.000, sudah habis. Nggak makan mereka, Mas. Nah, itu yang kemudian digarap oleh misionaris dari Amerika dan Australia di sini, ya kan? Dan memakai kita orang Indonesia di sini. Nah, hari ini apa yang kurang di kita? Kita itu banyak loh mayoritas. Iya, iya. Ya kan? Ya. Cuma kita nggak mau ngerjain yang hal itu. Ya, di globalnya kan sama, musuhnya jelas, tapi itu nggak pernah bisa dikalahin. Iya, ya karena kita sendiri yang tidak tahu itu bahwasanya musuh sebenarnya. Iya. Jangan-jangan umat pilihannya malah dia kan gitu. Waduh, dia berubah lagi mindsetnya, waduh. Iya kan? Ya, jadi kita memang benar-benar umat pilihan. Itu yang saya suka di Islam sebenarnya. Dan ayat itu seringkali banyak orang lupain. Iya. Ini tuh adalah salah satu ibaratnya perjuangan dari Pak Yus sendiri. Pak Yus ini sendiri di sini, Pak, awalnya, Pak. Iya, jadi saya ke sini sendiri karena sulit ya sulit mengajak orang lain untuk bergabung ke sesuatu yang ini orang lagi buang gitu ya. Orang lagi harus membuang waktu, membuang biaya, energi pikiran, dan tidak semua orang bisa punya pemahaman yang seperti itu. Dan itu saya juga akan sulit menerangkan mereka. Ya. Menerangkan, ini loh urgensi, tahu nggak ini? Ada orang dimurtadin gitu. Mungkin orang bisa ngomong, "Lah emangnya masalah buat saya?" gitu. Iya, karena tidak merasa ada kerugian yang dia rasakan. Betul, gitu ya. Iya. Tadi ngajak orang untuk punya pemahaman yang sama, bahwa ini adalah sebuah perjuangan. Nah, kalau hari ini saya girohnya ini di hal-hal seperti itu ya, ini buat saya pribadi. Saya tentu akan membagikan itu sebagai sebuah informasi. Tapi kalau untuk mengajak, saya rasa itu adalah bagian dari hidayah buat orang itu juga. Untuk ngerjain ini loh. Ini proyeknya Allah harus dikerjain. Ya, orang sibuk nyari pahala. Ini proyeknya Allah, ini benar-benar ada pahalanya. Sudah kan? Ini jelas ada pahalanya. Satu orang bisa pindah keyakinan dan kita tahu dan kita diam aja. Jahat. Ya, benar-benar jahat itu. Apalagi kita diajarkan begitu ada yang mau mu'alaf lewat kita, begitu besar pahala yang diberikan. Keren ya kan? Tapi memang lagi-lagi soal untung rugi ketika menjalani hidup ya, Pak ya? Iya. Artinya kembali lagi mungkin sepengetahuan, mungkin secara positifnya banyak, mungkin keprihatinannya ada, tapi lagi-lagi ketika mau menjalankan, mau masuk, ya untungku apa nih? Aku rugi nih, nanti aku nggak bisa kerja yang lain misalnya. Mungkin itu ya, Pak ya? Iya, tapi ini kepada pemirsa Rukun ini agak belok sedikit, karena ini menyinggung soal untung rugi. Hari ini ada orang lagi cari kerjaan, susah hidup. Ada orang yang hari ini bangkrut, susah hidup. Ada hari ini yang lagi mikirin jodoh, nggak dapat-dapat, susah hidup. Hari ini yang ada banyak orang sakit penyakit, susah hidup. Ya kan? Kemudian kita
sembahyang, doa, mau sholat, mau tahajud, mau apa lakuin itu untuk lepas dari itu semuanya. Tapi saya punya tips nih. 3 bulan ini saya ngalamin masalah-masalah tadi. Itu semua kan kita alamin. Nah, bagaimana supaya itu cepat selesai? Kan itu yang selalu pengen kita alami. Ini ada masalah cepat selesai. Jawabannya gampang. Kita kan yakin nih kalau kita ini diciptakan oleh satu zat namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berarti kita juga yakinin bahwa semuanya seizin Allah kan gitu. Saya punya tips nih buat ini. Buat untuk lepas ya masalah-masalah itu cepat selesai. Buat Allah itu jatuh cinta sama kita. Sudah nikah? Sudah. Sudah punya pacar dulu? Iya. Pernah jatuh cinta yang pertama kali? Pernah. Minta apa dulu? Si calon apa saja tak kasih tahu. Apa saja kita lakuin. Kita ndak punya pun diada-adain. Itu orang jatuh cinta kan. Nah kalau kita bisa membuat Allah jatuh cinta ke kita, selesai masalah kita semuanya. Nah bagaimana membuat Allah jatuh cinta? Ya kerjain dong proyek-proyeknya Allah. Ini hambaku. Ini sekarang hambaku ndak usah minta apa-apa, ndak usah sampai dia doa sudah. Aku tahu kebutuhannya tak kasih, selesai kan? Jadi pola pikir ini menjadi masih nangis-nangis itu ndak yakin berarti. Karena kita hidup semuanya sedang berbicara tentang kita. Keuntungan semuanya buat kita. Ndak ada yang kita ngerti bahwa hidup kita itu juga dipakai Allah untuk kepentingan orang lain. Itu kenapa banyak ayat menunjukkan kalau kamu ingin menjadi orang yang terbaik, bermanfaatlah bagi orang lain. Iya. Jadi ndak usah berdoa yang keras-keras meminta supaya masalah kita selesai. Lakuin. Buat Allah itu jatuh cinta sudah selesai. Karena saya praktek itu. Selama 3 bulan ini. Jalan kaki ke Mu'alaf Center Jogja. Uang 5.000. Sisa dari naik bis. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Pegangan, uang, bank. Ya. Nggak ada. ATM semuanya kosong. Ya, saya bagaimanapun sudah dites. Saya benar-benar laki-laki, berarti jantan kan ya. Saya murni, 0. Saya ke Mu'alaf Center, nggak pakai apa-apa, sudah 5.000. Dan saya dididik juga tidak punya mental pengemis. Artinya di keluar ini mau bilang, saya belum makan, nggak bisa. Saya mau pinjam di sini juga nggak bisa. Harus berpikir ulang. Itu mental kan. Nah, tahu dari situ, kemudian ada wawancara soal itu, ada orang tanya ke Mu'alaf Center. Itu yang baru Mu'alaf, nomor teleponnya berapa? Kemudian yang dari Bandung itu tahu-tahu telepon saya. Pak Yu, saya diceritain Mu'alaf Center kemarin naik bis jalan kaki. Apa enggak punya motor? Enggak punya, Ustadz, enggak punya. Kalau enggak punya, tolong Pak Yu pergi ke dealer motor. Pilih motor di sana. Sampai di dealer motor, oh ya Ustadz terima kasih. Ini tak video ini nih. Motor kan bagus-bagus. Bagus-bagus kan motor. Pasti. Saya pilih motor yang paling jelek dan harganya paling murah waktu itu. 5 juta. Di videoin. Saya pilih. Ditransfer langsung ke dealernya 5 juta. Motor saya bawa pulang. Tahu enggak dari apa yang saya lakukan di situ? Ustadz itu tanya, Pak Yu, Mu'alaf itu biasanya pada menipu, minta bantuan. Kalau ditawarin pasti pilihnya yang paling bagus. Waktu itu motor itu berjajar dengan motor yang harganya 4 kali lipat. Saya tetap pilih motor itu. Kemudian beliau bilang, Pak Yu, hari ini Pak Yu sudah pilih motor dari kami. Silahkan pergunakan dengan baik. Hari itu saya sudah terjawab kebutuhan saya soal motor dan tidak jalan kaki lagi. Oke Mas, punya motor seneng ya. Kemudian saya harus pergi kan, tidak tidur di Mu'alaf Center kan. Iya. Saya pergi dan tidak ada bensin kan. Betul ya? Betul. Ustadz tadi telepon lagi, Pak Yu, ini punya pribadi saya, ditransfer dari saya 50.000. Tadi kan dari yayasan, dia transfer saya pribadi, dia ngomong, saya yakin Pak Yu tidak punya uang, ini 50.000 tolong diambil, 50 saya ambil untuk bensin dan untuk makan. Selesai. Saya kemudian cari pekerjaan. Tahu pekerjaan saya yang pertama kali saya lakukan? Jadi itu loh, kurir online. Motor itu saya jadi ojek online. Nggak ngemis kan? Dan saya pindah agama, bukan karena saya cari panggung untuk ceramah. Karena saya buktikan saya langsung bekerja. Iya. Saya bekerja.
Itu tarifnya menyiksa, tapi tetap saya lakuin. Kemudian karena itu cukup banyak untuk bensin dapatnya, karena tarifnya sangat murah. Ustadz itu setiap 3 hari transfer saya 50.000. Dan Ustadz itu bilang, saya suruh belajar dari tokoh-tokoh mu'alaf yang hari ini sukses, bilang itu. Kemudian saya jawab ke Ustadz itu, kalau untuk jadi terkenal seperti itu, saya tidak perlu belajar, Ustadz. Yang perlu saya belajar adalah, saya memberi orang dan tidak pernah kenal orang itu, dan saya ikhlas. Itu belajarnya sama Ustadz. Jadi artinya bukan mau belajar menjadi seorang mu'alaf yang sukses, tapi justru belajar untuk bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Tanpa tahu siapa. Iya. Ustadz itu tidak pernah kenal sama saya, hanya lihat YouTube itu, dan sampai hari ini dia ngomong, tidak usah ketemu, tidak apa-apa. Saya bilang saya mau main, tidak usah. Coba, 50.000 di setiap 3 hari. Dan kalau saya makan di sego kucing, nasi kucing itu yang bungkusan seharga 2.500, dia bilang, Pak Yu, doain ya, nanti pas saya gajian, saya bisa transfer lebih. Bener, pas gajian dia tanggal 30, dia transfer saya itu 100.000. Kemudian dia ngomong, Pak Yu, hari ini Pak Yu cari makanan yang paling enak. Saya di videoin. Karena setiap hari Pak Yu makannya nasi kucing, dia bilang gitu. Islam ini, ya, Ustadz ini Islam, tidak lagi Muslim, tapi benar-benar Islam. Tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, dan tidak mau dikenal. Itu yang paling menjadi nilai yang paling dalam bagi Pak. Ini Islam, ini Islam, benar-benar Islam. Ada banyak orang hari ini yang saya kenal, ini orang-orang Islam benar, termasuk Pak Amir itu, ini Islam benar. Pak Amir itu juga orang baik, ya benar. Jadi Islam yang sebenarnya itu gambarannya. Ya kalau untuk jadi terkenal saya kira gampang ya. Besok mukulin mobilnya siapa kan besok viral kan. Iya. Bakarin rumah siapa ya nanti jadi ketangkep ya viral juga. Tapi lakuin sesuatu yang cuma Allah lihat. Itu pun dia lakukan dengan keterbatasan karena dia hanya sebatas TU, tata usaha. Tahu kan gajinya berapa. Dan dia disuruh mentransfer saya karena dia hanya pegawai. Tapi dari situ dia ngomong, Pak Yu, saya jadi saudara. Dari situ saya kerja ojek online gitu. Jadi hari ini ada yang pindah Islam supaya lebih laku, enggak juga. Enggak ada yang pernah manggil saya. Enggak pernah. Yang ada cuma orang minta tolong. Dan bayarannya memang tinggi. Saya jujur nih ya. Bayaran sekali ceramah itu tinggi saya. 2M. Apa itu 2M? Makasih Mas. Makasih Mas. Ya. Mau kaya. 2M saya. Makasih Mas. Ya kan? Apa kita mau pasang tarif untuk supaya orang ngerti bahwa hari ini kita harus membuat Allah itu jatuh cinta ke kita. Ya kan? Jahat. Ya. Jahat. Jadi kita ini sebenarnya terlalu banyak perhitungannya. Ya. Menghitung-hitung kepada Allah sendiri yang sebenarnya sudah maha pemberi buat kita. Makanya kita hidupnya susah. Nggak pernah buat Allah jatuh cinta ke kita. Kalau Allah jatuh cinta ke kita, nggak usah sampai minta deh. Sudah kita lagi ngalami sesuatu yang sekiranya segera ditolong pun pasti nggak berlama-lama. Nah kita seringkali kan gondal-gandelan kan. Nggak pernah selesai makanya masalah kita. Iya, itu tadi agak film. Iya, tapi sangat nyesek lah. Iya. Jadi Ustadz itu hari ini cerita banyak hal. Semenjak dia lakukan itu dia banyak hal yang dibetulin sama Allah di kehidupannya. Lakuin itu. Meskipun 50.000, tapi saya mau ngomong 50.000 Ustadz itu kayak 1 miliar buat saya. Pas di pinggir jalan, orderan tidak masuk-masuk, tidak bisa makan. Iya. Saya bilang, ini Ustadz, aduh. Saya kontak, Ustadz saya tak main, tidak usah. Tidak perlu. Kita tidak perlu ketemu. Orang Bandung, keren. Tapi nama tahu? Oh, tahu. Tahu dia kasih nama. Dia tidak mau disebut Ustadz. Tapi karena dia mengajar saya panggil beliau Ustadz. Dia sama sekali tidak mau dipanggil Ustadz. Saya bukan Ustadz, saya cuma pegawai TU.
Enggak apa-apa Ustadz. Ustadz ngajarin saya dan saya akan tiru Ustadz. Memberi diri dan tidak ada yang tahu. Cuma Allah. Jadi itu menjadi landasan pegangan Pak Yo juga untuk di sini, selain memang sebagai perjuangan dakwah untuk mengkonter lah ibaratnya, untuk memperkuat fondasi yang bahkan sesama kita sama muslim, apalagi dari usia yang sangat muda, dengan karakter building yang Pak Yo di sini, apalagi Pak selain itu kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat, baik itu secara umum maupun secara agamanya. Iya, ngajarin orang yang tidak kerja ini buat mie ayam, bakso, buat fried chicken gitu. Oh, secara skill umum juga saya ngajarin. Iya, karena saya kan dulu kan punya usaha-usaha itu, jadi saya bisa lakuin itu semuanya. Mau buat usaha sampai pangkas rambut gitu, saya nanti bisa ajarin di sini dan itu tadi dakwah yang sebenarnya. Betul. Ngajak orang untuk tadinya ndak mau sholat karena diajarin mie ayam bakso supaya besok juga dibeliin gerobaknya. Ya, gitu. Dan itu mereka semua hari ini mengenal saya kalau saya dikira orang kaya. Karena Pak Yo sendiri tidak pernah menjelaskan, tidak pernah apa, tapi hanya membantu. Iya, itu senyum itu orang. Karena saya jadi kaya miskin itu mental. Mau dikenal sebagai apa itu kan sebenarnya kan bagaimana kita yang memframing kan. Ya kan? Dulu saya waktu jadi Kristen ngertinya Islam itu agama teroris. Oh, justru begitu mindsetnya. Iya kan? Apalagi jahat, ya, apalagi suka maksa, suka persekusi. Semua hal buruk sudah tertanam. Tapi ketika saya masuk Islam ini sebenarnya bukan begitu. Hanya beberapa orang yang kemudian membuat stigma itu jadi membuat stigma itu, ya kan, dan itu diyakini oleh orang yang belum mengenal Allah sama nabinya, ya kan, dan mereka tidak mau kenal karena gara-gara ada segelintir orang yang lakuin itu. Padahal kan tadi saya bilang gara-gara satu ustadz itu hari ini saya tidak mau deh pindah dari Islam, bukan karena 50.000-nya Mas. Karena itu juga menjadi masalah besar bagi tidak hanya Pak Yo dan teman-teman yang mungkin baru mu'alaf atau stigma dari yang non-muslim sendiri. Mungkin saya juga atau mungkin sahabat rukun juga yang terwakili, kita juga mungkin salah satu perjuangan untuk kita berubah dan hijrahnya adalah kita tidak boleh berpikir bahwasanya kita ini hitung-hitungan. Iya. Kita ini memahami Islam itu ya hanya sekedar kenal. Tapi kita harus tahu sebenarnya bagaimana misi kita, tujuan hidup kita. Gitu. Sehingga kita sendiri tahu bahwasanya Islam seperti ini. Yang Islam sendiri itu bagian Pak Yo ya. Maksudnya Pak Yo mengenal Islam ini seperti ini yang diajarkan. Bahkan itu juga harus untuk semua umat muslim dan khususnya saya sendiri, umat Islam ya memang harus seperti itu. Ya, karena kebetulan saya ini suka di kepemimpinan di leadership, saya tentu mempelajari teladan-teladan Rasulullah. Satu kali Rasulullah ini berperang dengan orang-orang kafir. Kemudian pemimpinnya namanya Samamah. Kalahlah orang kafir ini. Kemudian Samamah dipenjara. Ketika dipenjara, Samamah punya kebiasaan habit yang buruk. Makannya dia banyak. Sehingga ketika dia makan, sudah habis, punya anak buahnya yang ikut tertangkap, 10 orang dimakan semuanya. Sehingga yang lain tidak kemakan. Kemudian sang penjaga ini ngomong dengan Rasul, iya Rasul, ini Samamah jahat. Anak buahnya, yang punya anak buahnya ikut dimakan. Ya sudah, dimasakkan lagi buat anak buahnya. Dan juga dimasakkan lagi buat Samamah. Itu berpekan-pekan berlangsung. Kebiasaan Samamah, sehingga hari itu khusus untuk Samamah dikasihi 10 porsi. Khusus buat dia. Pemimpin tentara kafir ini. Selain kebiasaan buruk Samamah soal makan, kebiasaan yang buruk yang lain adalah sombong. Ketika bertemu dengan Rasul, berpapasan, saat ditahanan, saat Rasulullah lewat, beliau mengejek. Ini aku sudah ketangkap, silakan bunuh aku kalau berani, bilang begitu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau hanya tersenyum. Dan itu berpekan-pekan. Satu kali persediaan makan
di tempat itu menipis. Dan kemudian para sahabat Rasul bilang, ya Rasul, ini makanan sudah menipis. Apakah tetap kita lakukan untuk Samamah memberikan 10 porsi? Rasul menjawab, berikan 10 porsi seperti biasanya. Kita nanti mengalah untuk tidak makan. Keren enggak? Justru Nabi dan sahabat-sahabatnya yang mengalah. Kemudian dia berpesan kepada istrinya, wahai istri-istriku, berikan masakan untuk Samamah. Mereka menjawab, ini menipis, tetap berikan. Punya kita Kasih ke Samamah. sajikan. Satu kali Rasul dan sahabat-sahabatnya sengaja untuk pergi, ya, meninggalkan camp tersebut. Kemudian Samamah bilang dalam hati, ini saatnya aku melarikan diri. Dia kemudian melarikan diri jauh. Tapi begitu sampai di sebuah pohon, dia istirahat, dia mulai merenung. Aku hari ini melarikan diri, dulu aku punya pasukan, sekarang tidak punya pasukan. Dulu aku punya sebuah wilayah, sekarang tidak punya wilayah. Kemudian kalau aku sampai jauh dan ketemu dengan musuh lain, dari suku lain, apa tidak aku dibunuh? Sedang aku di penjara diperlakukan dengan baik. Bahkan Rasul yang menangkap aku juga tidak melakukan apapun yang seharusnya aku dibunuh. Kalau begitu, aku tidak jadi melarikan diri dan aku pulang saja. Akhirnya Samamah pulang lagi. Saat itu juga Rasul barusan pulang dari berperang. Dan saat itu dia bersimpuh dan bersujud dan bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, hari ini karena aku melihat teladanmu, aku mau engkau syahadatkan. Keren enggak, Mas? Ya, keren. Tanpa dikhutbahi. Iya. Tanpa disampaikan Iya. apapun. Iya, enggak perlu, Mas. Iya, enggak perlu. Iya, apalagi didebatin, orang suruh ngalahin. Ya kan, lawan debat kita suruh ngalah. Enggak bisa, Mas. Kasih contoh. Real. Orang akan ikuti kita. Iya kan? Benar. Enggak usah, itu Rasulullah itu sudah ngasih teladan. Bagaimana cara berdakwah. Kenapa hari ini kita banyak metode dakwah yang rumit. Iya kan? Metode dakwahnya begitu rumit sampai orang enggak bisa memahami. Saya berasa itu. Gitu loh. Rumit banget gitu loh. Ya sampai orang enggak bisa memahami. Sampai enggak bisa ngikutin kita juga. Iya. Kitanya nggak paham, dia nggak bisa ngikutin juga. Iya kan? Itu Rasulullah ngasih teladan. Dan banyak kisah-kisahnya yang saya simpulkan keren sudah ngasih teladannya. Tapi kita kemudian hari ini kita meneladani Rasulullah. Apanya yang diteladani, Mas? Minyak wanginya. Kan enggak begitu juga, kan begitu. Itu bagus. Tapi ada yang lebih urgent. Jadi itu misi dari Pak Yo sendiri, dari semua nilai yang Pak Yo ambil, yang menjadi Pak Yo nilai-nilai itulah yang menjadi misi untuk datang ke sini dan berjuang. Iya. Saya intinya ada banyak orang hebat sebelum artinya gini. Di hari ini teman-teman saya yang di Islam itu ada banyak orang hebat menurut saya. Sangat hebat-hebat. Tetapi yang saya lakukan yang sangat sederhana ini sebenarnya kepingin sesuatu lakukan di hasil yang hebat. Yang pertama pastinya saya kepingin Allah jatuh cinta ke saya. Jadi di semua kebutuhan saya Allah izinkan akan banyak menolong saya. Mungkin dengan saya tanpa meminta. Dan yang kedua, pastinya ketika saya jadi mu'alaf, kalau hari ini keberadaan saya tidak berguna untuk Allah, untuk meluaskan kerajaannya Allah, ya juga tidak ada gunanya juga. Kalau hari ini saya hanya kepingin diri saya sendiri yang selamat. Padahal hari ini ada banyak anak-anak, ada banyak orang tua yang bisa tidak selamat gara-gara saya tidak melakukan dan membuat hal di desa ini. Padahal cuma sederhana kan? Kita ngajarin anak STK, SD, ngajari calistung, sampai SMP. Itu kan hal yang mudah kalau di kota. Ya kan? Betul. Tapi sangat berdampak besar di masyarakat. Iya kan? Dan orang ngomong, sudah, nggak usah ke bimbelnya orang itu. Di situ aja sudah ada TPA-nya sekalian, sudah ada mapel dan tematiknya. Selesai. Dan nggak bayar. Saya juga nggak narik bayaran. Gitu.
Gak narik bayaran sama Iya. sekali. Iya. Masya Allah. Nah itu kan kita kerja narik bayaran ya. Gratis dan insya Allah karena Allah jatuh cinta di tempat ini semua terpenuhi. Amin. Gitu kan Mas? Mm-mm. Iya. Gitu Mas Sigit. Masya Allah. Jadi Pak, mungkin ini merucut ini Pak. Iya. Sharing kita merucut. Mungkin sahabat rukun juga pingin dapat sesuatu yang menjadi poin yang bisa mungkin sahabat rukun kita secara mungkin dari statement Pak Yo, mungkin dari perjuangan Pak Yo yang bisa kita ambil. Apa harapan Bapak, Pak Yo sendiri untuk kami khususnya sahabat rukun yang mungkin kan karena usianya kan juga range-nya kan cukup muda nih Pak. Harapan Bapak, kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang yang mungkin baru mu'alaf, apa harapan Bapak untuk kita ini agar tetap teguh, agar tetap bisa dicintai Allah dan bisa berjuang dalam dakwah kita? Iya, iya, iya. Bismillah. Jadi yang pertama saya untuk teman-teman saya di kepercayaan yang saya ngelamar. Ya. Ini mungkin nanti ada yang tahu-tahu dapat hidayah, tahu-tahu masuk channelnya Rukun, iya kan? Yuk kita mulai hari ini cari kebenaran yang hakiki, bahwa kita ini sebenarnya diciptakan oleh satu zat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah meragukan kemahakuasaannya, jangan pernah ragukan kekuasaannya untuk mengubah apapun. Nah, kemudian yuk kita hari ini mulai merenung apakah yang kita lakuin seperti di kepercayaan saya yang lama itu memang apakah itu benar-benar sudah menjadi kebenaran ataukah itu masih perlu dipertanyakan. Kalau masih dipertanyakan dan meragukan hal itu, yuk mulai mempelajari Islam. Mempelajari Islam dari literatur-literatur, mulai cari dari sumber-sumber yang memang hari ini ada banyak yang bisa dipercaya untuk ngajarin kita berislam. Nah, untuk sahabat rukun ini, terutama anak-anak muda. Jadi yang tak lakuin ini sebenarnya anak muda banget. Saya menyebutnya dakwah adventure. Dakwah adventure. Iya. Kita itu anak muda. Jadi gini, dakwah itu idealnya juga dilakuin oleh anak muda. Hari ini ada banyak ustadz ya kan. Semua muda semua kok ya. Yang terkenal itu semuanya muda. Yang hari ini ustadz sukses, itu muda semuanya deh. Iya, itu membuktikan anak muda itu sangat efektif untuk melakukan dakwah. Ya, dakwah itu harus dilakukan oleh anak-anak muda. Keren banget. Dan ketika hari ini anak-anak muda ini mencari jati diri, pastikan kita punya jati diri yang jelas, yaitu bahwa kita adalah orang muslim yang sudah berislam. Dan bahwa hari ini kita adalah anak muda yang mempunyai keyakinan tentang ketauhidan, bahwa cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disembah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Yakini itu dan terpatri di dalam hati, dan itu jadikan sebuah tameng dan senjata untuk berperang. Di luar sana akan ada banyak usaha untuk memurtadkan orang-orang yang sudah percaya. Berjuang dengan gaya anak muda. Dengan passion yang anak muda ini, pasti akan ada banyak orang yang diselamatkan. Akan ada banyak orang yang akan terima Islam. Ya, tentunya setiap pergerakan itu membutuhkan finansial yang baik. Mulai untuk memikirkan hal-hal yang bersifat finansial untuk mendukung dakwah. Ya, keduanya harus dilakukan berbarengan. Dan itu didoakan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin seperti Rukun juga atau di pergerakan-pergerakan dakwah anak muda yang lain itu akan berhasil. Amin. Untuk mengontrol hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, terakhir, jangan pernah meragukan Allah.
buat dia jatuh cinta kepada kita. Dan insya Allah semua dimudahkan. Artinya kembali lagi ke slogan yang sebelumnya, Iya. buatlah Allah jatuh cinta dengan cara apapun. Iya. Iya. Ditambah, dikaitkan kita, Iya. kita jahit. Iya. Terima kasih Mas Sigit. Masya Allah. Iya. Pak Yo, kami secara yang bersilaturahmi di sini mengucapkan banyak banget terima kasih atas sharing, termasuk sahabat Rukun juga berkenan untuk sharing bersama Rukun di Rukun Podcast. Semoga ini juga selain menjadi suatu informasi, menjadi konten, tapi juga menjadi ladang pahala. Amin. Kemudian menjadi ladang teguran buat kita, buat sahabat Rukun, buat kita semuanya, dan juga jadi suatu renungan buat kita semua. Semoga kita menjadi manusia yang terbaik. Inilah yang justru sering kali hilang di diri kita sendiri. Kita terima kasih banyak Pak Yo. Sama-sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf juga. Dan buat sahabat Rukun, terima kasih berkenan untuk menonton sampai habis. Kami memohon dukungannya dengan kembali mensubscribe channel kita dan like, komen, dan juga di-share juga tentunya di sosial media lainnya. Semoga kita lebih semangat. Terima kasih sahabat Rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rukun Podcast.